Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ibrahim akan menjelaskan terkait monitoring SQL Server with alert dan notification. Baik, untuk outline yang kita bahas nanti ada konfigurasi mail database, monitoring error pada SQL Server, dan konfigurasi operator alert dan notification. Untuk latar belakangnya, database administrator biasanya mengetahui error pada saat ada keluhan, padahal SQL Server menyediakan fitur monitoring suatu error melalui notifikasi ataupun alert yang terjadi sebelum keluhan dari user. Baik, nantinya di konfigurasi mail database terdapat database mail profile, database mail security, dan database mail log dan retention. Dan untuk database mail, SQL Server harus memberikan notifikasi ketika ada error. Jadi misal ada error, nanti akan langsung muncul pesan error pada email yang telah terdaftar. Email adalah mekanisme yang paling utama digunakan. Fitur database mail dari SQL Server digunakan untuk terhubung dengan server Simple Mail Transport Protocol atau bisa disingkat SMTP. Ketika SQL Server penuh, nantinya akan mengirim email yang terdaftar. Harus ada server SMTP tersedia di jaringan yang menerima email. Untuk mengaktifkannya, dapat mengkonfigurasi akun dan profil database mail gunakan konfigurasi email database wizard. Meskipun SQL Server Database Engine sedang tidak available atau tidak ada, email akan tetap dikirim dan disimpan database MSDB bersama dengan konfigurasi data SQL Server Engine. SMTP secara default diset menolak email spam. Oleh karena itu, server SMTP harus dikonfigurasikan untuk mengizinkan relay email dari SQL Server jika perlu agar tidak terdeteksi sebagai spam. Baik, untuk selanjutnya terdapat database mail profile. Profil database mail adalah kumpulan akun database mail. Tidaknya wajib ada satu akun database mail. Profil dapat bersifat ada dua, privat dan public. Dan untuk yang privat diseleksi secara ketat sesuai spesifikasi user atau rule. Untuk public dapat digunakan oleh user dan rule yang telah diberikan permission untuk menggunakan profile. Dimungkinkan untuk membuat banyak konfigurasi dengan menggunakan profil yang berbeda. Jika tidak ada profil yang ditentukan saat mengirim email, maka profil default akan digunakan. Jadi akun utama yang digunakan. Jika profil private dan public ada, diutamakan diberikan kepada profile private default dari profile default public. Jika tidak ada profile default yang ditentukan atau jika profil non-standard harus digunakan. Nama profile harus ditentukan sebagai parameter ke sistem. sp_send_dbmail yang simpan dalam prosedur dengan kode. Untuk contoh kodenya ada pada gambar di sebelah kanan. Ada exit, SNDB, profil name, disesuaikan profil name-nya, CSV-nya juga disesuaikan. Untuk body ini, body yang dimaksud adalah isi pesan teks pada email yang akan dikirimkan nanti. Dan untuk subjeknya, subjek email yang akan dikirimkan. Oke, selanjutnya ada database mail security. Tidak semua pengguna SQL Server diizinkan mengirimkan email. Terbatas pada user rule yang disebut database mail user rule dalam database MSDB. SQS admin fix server rule juga dapat mengirimkan database mail. Jenis dan ukurannya lampiran dapat dibatasi. Batasan ini dapat dikonfigurasikan menggunakan database mail konfigurasi. Jadi tidak sembarangan langsung bisa mengirimkan email, yang harus diberikan izin terlebih dahulu. Untuk selanjutnya database mail log dan retention. SQL Server log dapat dilihat dengan query wdpo.scsmail_log dengan level. Untuk level normal hanya melog error saja. Untuk extended error warning informasi tentang log. Dan untuk verbose untuk mengextend pesan sukses dan nomor internal pesan. Status pengiriman juga dapat dilacak dengan view dpo.scsmail_all item, dpo.scsmail send item,
dpo.sclmail useNditem dan dpo.scmail violet item. Jika volume database pesan email dan lampiran terkait tinggi, rencanakan pertumbuhan substansial dari basis data MSDP. Hapus pesan secara berkala untuk mendapatkan kembali ruang dan untuk mematuhi penyimpanan dokumen dengan membuat SQL Server Agent Job. Jadi di sini ada batasan penyimpanan ya. Kita diharuskan menghapus jika sudah tidak diperlukan lagi. Dan di sini ada contoh penghapusan pesan dengan SQL Server Agent Job. Use MSDP, deklarasi datetime, dan di sini kita mau execute SCSmail delete mail item SP. Jadi kita menghapusnya ya. Ada contoh di gambar ini. Kita bisa terapkan sintak ini ke dalam SQL Server. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ada monitoring error pada SQL Server. Nantinya akan kita bahas apakah itu error, tingkat keparahan error, dan konfigurasi log SQL Server. Berbagai aspek error yang perlu dipertimbangkan, salah satunya ada sifat error, lokasi di mana error yang dapat terjadi di TSQL, data yang dikembalikan oleh error, tingkat keparahan error yang dapat ditunjukkan. Oke, kita akan membahas apakah itu error. Kesalahan itu sendiri merupakan objek dan memiliki properti seperti yang diberikan pada tabel berikut. Ada error number, error message, severity, state, produce name, dan line number. List pesan kesalahan dapat dilihat dengan memanggil katalog view, select from SCS message, order by message ID, dan engage ID. Dan untuk bahasa selanjutnya, tingkat keparahan error. Tingkat keparahan error menunjukkan jenis masalah yang dihadapi oleh SQL Server. Nilai keparahan rendah atau suatu pesan informasi yang tidak menunjukkan kesalahan sebenarnya. Jadi ada error number range. Untuk yang semakin tinggi, maka keparahannya semakin parah. Oke, untuk selanjutnya konfigurasi log SQL Server. Pesan-pesan penting disimpan dalam log minus application event, log SQL Server error. Log SQL Server error memiliki lokasi default di program file, Microsoft SQL Server, MSLQL instance. Jadi disimpan pada pertama kali kita membuat server baru pada SSMS. Log tersebut memiliki nama error log di mana n adalah jumlah error. Dengan menggunakan stored produced sp underscore cycle underscore error log, file log yang terlalu besar dapat ditutup, kemudian dapat buka file log baru sesuai permintaan. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi operator, alert, dan notification. Yang dimana nanti pembahasannya ada overview SQL Server Agent, overview alert SQL Server, membuat alert, konfigurasi aksi alert, dan troubleshooting alert dan notification. Yang pertama, view SQL Server Agent. Operator di SQL Server Agent adalah alias untuk seseorang atau kelompok orang yang dapat menerima pemberitahuan elektronik saat pengerjaan selesai atau ketika ada peringatan. Jadi di sini yang termasuk SQL Server adalah orang atau sekelompok orang. Job SQL Server Agent dapat dikonfigurasikan untuk mengirim pesan ketika pekerjaan selesai, saat pengerjaan selesai berhasil, atau suatu pekerjaan gagal. Penetapan operator baru dapat dibuat menggunakan SSMS atau Storage Produce dpo.sp_f_operator. Setelah operator didefinisikan, definisi untuk operator dapat dilihat melalui sistem tabel dpo.scs operator dalam database MSDB. Metode untuk kontak operator dapat dilakukan dengan jenis yaitu email, pagar email, dan not send address. Biasanya digunakan oleh orang-orang kontak operatornya adalah email. Untuk selanjutnya, preview alert SQL Server. Alert adalah objek SQL Server yang mendefinisikan kondisi yang memerlukan perhatian dan respon yang seharusnya diambil saat sesuatu terjadi. Dengan adanya alert, SQL Server akan langsung diberitahu oleh log aplikasi ketika terjadi suatu peristiwa. Jadi misal ada error maupun sukses, nanti si agen ini akan tahu. SQL Server Agent tidak perlu terus-menerus membaca log aplikasi untuk menemukan suatu kejadian penting karena adanya alert.
Jadi kita dimudahkan, tidak semua log yang nantinya log kita baca semua, jadi kita diberitahukan yang hal-hal penting saja. Oke, ini adalah step untuk membuat alert. Alert dapat dibuat menggunakan GUI dalam SSMS atau dengan memanggil start production dpo.sp.alert_alert maksud saya. Saat mendefinisikan alert, job SQL Server Agent juga dapat dispesifikasikan sebagai tanggapan alert. SQL Server Agent dapat menghubungi operator. Alert hanya akan diaktifkan untuk error SQL Server jika pesan ditulis log event pada aplikasi Microsoft Windows. Secara umum, tingkat keparahan kesalahan dari 19 hingga 25 secara otomatis dituliskan ke log aplikasi, tapi ini tidak mungkin terjadi. Oke, di sebelah kanan yang atas adalah membuat alert secara GUI. Jadi ada nama, tipe, database name, error number, severity. Jadi kita sesuaikan saja. Dan yang di bawahnya adalah menggunakan TSQL dengan access memanggil msdb.dpo.sp_alert. Kita menyesuaikannya, ada name, message ID, delay between response, dan memanggil database name. Oke, untuk konfigurasi aksi alert. Saat muncul alert, ada dua tindakan yang dapat dikonfigurasi. Untuk meresponnya, kita harus menjalankan job memberitahu operator. Hanya satu job yang bisa dilakukan. Namun, jika perlu memulai beberapa job saat peringatan muncul, buat job baru yang dijalankan. Job lain lalu dikonfigurasikan dengan buat job baru sebagai respon dari alert. Oke, di sebelah kanan yang atas itu membuat aksi alert melalui GUI. Terdapat pemanggilan execute job, jadi kita memanggil job yang akan di-running, dan yang di bawah adalah memanggil operator yang telah dibuat. Yang di bawahnya kita bisa membuatnya melalui TSQL dengan memanggil msdb.dpo.sp_notification dengan alert name sesuai dengan kebutuhan ya. Ada operator name juga dan notifikasi method. Dan yang ini step kali ini troubleshooting alert dan notifikasi. Saat memecahkan masalah alert, gunakan tahap berikutnya untuk definisi masalah. Pastikan SQL Server Agent sudah berjalan. Log aplikasi hanya akan menerima pesan ke SQL Server Agent saat agent sedang berjalan. Periksa apakah pesan error tuliskan di aplikasi log. Pastikan alert diaktifkan. Periksa apakah alert sudah keluar, dan jika alert sudah keluar tapi tidak ada tindakan. Jadi di troubleshooting ini kita akan dimudahkan untuk mencari masalah error yang terjadi di alert dan notification. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.